Singkat cerita, Ustadz itu gini Mas, ya, jadi sekarang ada satu lagi ritual, ini ritual pamungkas, ini harus dijalankan, ini kalau udah ini nggak ada yang mengalahkan kalau Mas Amir, tapi jangan sampai gagal yang ritualnya. Kalau gagal nanti balik ke Mas Amir katanya. Gimana? Harus cari ayam jagonya yang bagus katanya, yang nggak boleh gagal. Apa itu? Ayam jago Bangkok, ayam aduan yang 7 kali terakhir nggak pernah kalah. Kalau enggak yang sama sekali yang jalurnya panjang, tapi nggak pernah adu sama sekali. Terletak di kawasan pesisir Kabupaten Bantul, Pantai Parangtritis telah menjadi ikon pariwisata di Yogyakarta. Nama Parangtritis berasal dari kata parang yang artinya batu dan tumaritis yang artinya air menetes. Pantai Parangtritis terkenal dengan cerita mistis dan ombaknya yang besar. Wisata ini merupakan salah satu destinasi wisata paling terkenal di Yogyakarta. Perjalanan dimulai dari alun-alun kidul Yogyakarta yang berjarak sekitar 27 km dari Pantai Parangtritis. Rute yang ditempuh dimulai dari Jalan Maijen Sutoyo, lalu belok kanan ke Jalan Parangtritis, lurus ke selatan hingga melewati Jalan Ring Road Selatan sampai di ujung Jalan Parangtritis. Pantai ini menawarkan aktivitas bagi para wisatawan seperti mengelilingi pantai dengan kendaraan ATV, menaiki para layang, toko souvenir khas Jogja, warung makan, atau sekedar duduk-duduk sambil menikmati panorama sunset. Untuk biaya masuknya hanya membayar Rp10.000. Selamat sore Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Andi. Mas Andi ini akan mengisahkan di mana Mas Andi pernah melakukan ritual di daerah Golangse, di daerah Parangtritis. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Kalau badannya. Alhamdulillah. Yang penting itu adalah rezeki paling utama itu adalah kesehatan Mas. Iya Kang Odeng. Amin. Orang itu biarpun banyak harta, kalau badannya nggak sehat kan percuma. Iya Kang Odeng. Iya. Kita syukuri bahasanya itu kesehatan itu nomor 1. Iya Kang Odeng. Rezeki yang nggak ternilai harganya. Iya. Siap. Kita lanjut ke topik Mas ya. Katanya Mas Andi ini pernah melakukan ritual di Golangse, daerah Parangtritis. Itu awal ceritanya gimana Mas? Kalau bisa diuraikan, dulu pada tahun berapa Mas? Oh, gini Kang Odeng. Kalau ritualnya sendiri, saya perkiraan sekitar tahun 2021-22. Awal mulanya begini Kang Odeng, sebenarnya saya sebelum tahun-tahun itu intinya pas sebelum pandemi saya enggak pernah mengenal kayak dunia spiritual, dunia semacam itu. Ya polosan lah saya Kang Odeng. Saya kan terlahir dari keluarga ya biasa lah. Saya dari Jawa Barat, yang punya semangat ambisius. Saya sampai lulus SMA di Jawa Barat, ya, persisnya di Pangandaran, di pinggir pantai. Saya sampai SMA di sana. Nah, saya berangkat ke Jogja dengan kondisi keluarga ya yang pas-pasan menurut saya, tapi saya merasa pinter waktu itu kalau di sekolah. Saya punya ambisi untuk merubah hiduplah taraf ekonomi. Saya berangkat dari Pangandaran dengan ya modal cukup ongkos. Saya pengen berangkat belajar kuliah, gimana caranya, yang penting sampai Jogja saya cari uang. Itu kayak gitu Kang Odeng niatannya. Memang benar, pada tahun pertama saya sudah mulai cari uang tuh. Sudah mulai cari uang sambil saya kuliah. Saya jualan apa yang bisa dijual, pernah jualan roti, jualan apa, sesekali pernah jualan koran, bantu teman. Nah, terus saya usaha macam-macam lah di sana.
selama kuliah. Pernah juga saya jadi tukang les anak-anak SMP, SD, pernah saya, yang penting saya dapat uang, bisa untuk kuliah, bisa untuk ke orang tua saya kan cuma yang penting seadanya, ada berapa kirimkan ke saya, ada berapa kirimkan ke saya. Nah, dengan semangat itu saya mulai, tentunya waktu itu polosan, saya nggak mengenal apa-apa Kang Uding. Dengan semangat itu kan saya berpikir waktu itu kalau orang kuliah di tahun 2000-an waktu itu, 99-2000, kan orang kuliah waktu itu ada mitos, bukan mitos ya, pokoknya slogan sarjana nganggur banyak. Walaupun nggak nganggur kan waktu itu masih KKN, eranya KKN, nepotisme kan masih. Jadi, lah bapak saya siapa? Saya capek-capek kuliah, begitu kuliah, kerja nganggur, kan saya kasihan sama orang tua, malu, saya juga yang pengen merubah taraf ekonomi. Mulai berpikir itu usaha. Saya sejak pertengahan, kayaknya tahun ketiga saya kuliah tuh udah mulai usaha tuh. Saya sekolah di jurusan pertanian, makanya saya mulai berusaha waktu itu niru-niru perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian. Walaupun sebelumnya saya pernah mencoba jati atau apa pada saat kuliah, cuman itu hanya numpang lewat. Saya mulai waktu itu mulai trennya era supermarket di Jogja. Mulai itu ada Hero, ada Superindo. Saya kan belajar waktu itu tentang pertanian di sayur mayur apa, mulai kayak gitu Kang Uding. Saya melihat ada perusahaan-perusahaan justru yang pemiliknya orang Cina atau apa, yang udah maju-maju, mereka yang udah punya armada berapa, karyawan berapa. Justru malah dari pihak kampus pun mereka yang kerjasama dengan pihak perusahaan-perusahaan itu. Saya cuma hanya main, saya pelajari, terus saya iseng tuh. Setelah saya banyak paham sedikit-sedikit, saya berusaha menawarkan ke supermarket. Apa yang ditawarkan? Sayur? Sayur. Waktu pertama saya menawarkan itu item berambang dulu. Saya iseng-iseng mencoba itu, kalau boleh ini disebutkan, Superindo. Superindo, waktu itu salah satu toko supermarket yang paling besar, ramai setiap hari. Ternyata keterima Kang Uding. Tanpa saya iseng, waktu itu saya nggak punya modal. Nggak punya modal sama sekali. Ternyata uang saya juga waktu itu cuma punya uang sebulan cuma 150.000, 200.000 buat makan. Pada saat itu teman-teman saya yang dikirim orang tua aja udah 700.000 satu bulan, kan beda jauh. Jadi saya cuma memilih, jadi saya mulai berpikir usaha kan, lah bapak saya siapa? Makanya saya harus mencari alternatif, biar saya nggak kerja, saya harus punya usaha. Saya merintis dari sejak kuliah. Ternyata saya diterima di Superindo tuh, saya ngobrol-ngobrol tentang pembayaran. Temponya sebulan katanya. Waduh, uang berapa nih harus punya? Kalau saya hitung kiriman sehari bisa 1 juta. 1 bulan berarti harus punya uang 30 juta. Itu masa masih kuliah ya? Masih kuliah. Saya berpikir lah, di situ uang dari mana? Uang segini. Tapi saya kan punya jiwa marketing, pokoknya ya aja kayak gitu. Nah, terus saya curhat tuh ke siapa-siapa, termasuk ke dekan, mungkin kalau di sekolah kepala sekolah lah, dekan pertanian. Saya ngobrol begini-begini, Pak, saya punya peluang di bidang pertanian, tapi begini. Kenapa? Saya nggak punya modal. Tapi Pak dekan itu orangnya baik. Saya nggak kenal akrab karena saya bukan aktivis. Tiba-tiba, yaudah kamu cari bank, biar bapak yang mengagunkan. Ternyata kayak seperti itu. Jadi sebaik itu waktu itu Pak dekan saya. Singkat cerita, saya mulai kenal lah itu, mulai dari riba pertama. Saya mencari bank, nego-nego, yaudah saya ngobrol apa adanya dengan bank. Ternyata saya yang mengagunkan ada si A, dekan saya, tapi memang saya pelaku usahanya begini-begini. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Akhirnya cuma diurus sama dekan saya, satu hari keluar uang. Waktu itu saya minta pertama itu 30 juta. Seumur-umur saya belum pernah pegang uang 30 juta waktu itu. Nah, itu riba pertama saya. Pegang uang 30 juta udah deg-degan tuh saya. Langsung saya bawa, takut kenapa-napa itu. Takut kenapa-napa. Saya bawa ke bank, langsung setorkan, saya nggak mau pegang cash. Karena itu untuk modal, udah dari orang lagi.
Tapi waktu itu masih bagus Kang perjalanan. Jadi semuanya perjalanan saya dimudahkan dari mulai pegang 30 juta itu, angsuran saya lancar, saya dikasih lagi pinjaman yang lebih besar lagi. Waktu itu pada saat saya masih kuliah pun saya sudah dikasih kepercayaan kalau nggak salah angsuran sampai 3 juta lebih. Berarti kan nominalnya sudah besar kan? Saya berkembang, pada saat saya belum lulus pun udah menjadi geger di kampus tuh. Soalnya perusahaan-perusahaan yang dari kampus magang itu mulai terganggu. Soalnya kan saya mengganggu mereka kan. Saya kan mulai itemnya banyak. Yang awalnya cuma berambang, saya dari sayuran yang lain-lain jadi masuk tuh, dari mulai sayuran hijau, dari mulai seledri, pakcoy, brokoli, kembang kol, kubis, wortel, saya mulai masuk tuh. Boleh masuk, saya juga dapat kepercayaan sama pihak supermarket. Yang pertama saya dari Superindo, ternyata Superindo saya dikenal di Indogrosir, saya juga dipersilakan di Indogrosir. Pokoknya gampang aja waktu itu. Jadi di Indogrosir ternyata ada yang nggak bermasalah, saya di-cut. Indogrosir tahu nama saya direkrut sama Indogrosir. Indogrosir bosnya keluar karena direkrut sama dulu ada Makro yang sekarang jadi Lotte, dulu kan supermarket besar juga. Bosnya pindah ke sana, saya juga dibawa ke sana. Saya jadi makin dikenal sama Hero, sama Giant, saya diminta untuk kirim. Singkat cerita, saya hampir semua supermarket lah itu, satu Jogja. Jadi sukses gara-gara itu ya? Itu pertama di sayur, Kang. Itu belum berambah ke buah. Itu di sayur saya hampir, karyawan aja saya banyak, sekitar, ya untuk packing aja bisa 25 orang. Itu waktu itu saya belum nikah, belum apa. Jadi udah kelihatan lah perkembangannya waktu itu. Saya walaupun yang pertama sama teman-teman saya di Cibir, kalau saya ya cuman mainan berambang, sliding, saya ikat-ikat. Mereka saya juga perlu, Kang Odeng tahu, pas pertama saya merintis pun saya nggak punya motor sama sekali, Kang Odeng. Jadi saya hanya memanfaatkan teman menggandeng yang punya motor, tapi otaknya saya, kayak gitu, Kang Odeng. Ya antara miskin seperti itulah. Saya pertama awal merintis itu seperti itu, Kang Odeng. Terus tapi alhamdulillah saya itu pada saat merintis itu saya didampingi sama yang pacar saya, padahal itu anaknya orang kaya. Waktu itu dia mantan pacarnya juga naiknya mobil, itu mendukung saya yang sekarang jadi istri saya. Itu sejak kuliah itu, Kang Odeng. Dia ngikut warawiri kemana, ngikut perjuangan saya lah. Dari pertama saya nggak punya uang, sampai waktu itu dia mendampingi naik motor kucel-kucel sama saya, sampai ya alhamdulillah kalau menurut versi waktu itu teman, saya mulai ada lah, udah mulai bisa beli motor. Apa yang angan-angan saya waktu itu bisa kebeli motor Ninja atau apa yang 2 tak, waktu itu pas saya sebelum menikah pun sudah kebeli. Nah, berjalan makin kesini, hampir semua supermarket saya kirim, armada saya tambah, sampai pada satu kesempatan saya punya kesempatan sama ada Indomaret. Indomaret itu kan anak perusahaan dari Indogrosir, masih satu anak perusahaan. Jadi mereka tahu cara kerja saya, terus saya direkomendasi, coba kamu cari ini buah-buahan ini, coba kamu gini, antara ada semangka, melon, buah naga, terus kayak pepaya, kayak jambu, itu buah utama mereka. Pertama memang sedikit, tapi kan Indomaret kan tokonya banyak. Nah dari situ saya mulai kemajuan saya paling pesat itu, Kang Odeng. Hanya dalam berapa tahun saya punya tabungan tuh bisa kebeli rumah, punya tabungan bisa sampai miliaran. Itu nggak lebih dari 3 tahunan lah, 3 tahun 4 tahun saya udah seperti itu, bisa kebeli mobil macam-macam. Dulu mobilnya Mas Andi ini berapa? Pokoknya saya di garasi sehingga saya antara 10-11. Mobil pribadinya? Mobil pribadi. Belum truknya ya? Belum truknya, saya punya truk, Grand Max, Blend Van, untuk pengiriman kayak gitu, ada carry. Itu yang di garasi aja saya dulu ada Pajero baru, Jazz baru, CR-V baru, punya Ribbon, kan udah kelihatan lah seperti apa gaya saya, mulai naik motor moge. Nah itu
setelah masuk buah di Indomaret sama sayur tuh pesat perkembangan saya. Saya udah punya anak, sampai beli rumah itu punya anak dua, yang kecil itu kelahiran 2016. Nah itu pertama saya main buah 2016. Nah itu saya sama sekali nggak kenal yang namanya dunia-dunia ya spiritual, dunia-dunia yang seperti itulah. Saya nggak pernah mengenal sama sekali yang benar-benar. Saya bukan berarti saya yang taat sholat apa enggak. Saya sholat, cuman saya yang memang nggak pernah deket dengan dunia seperti itu. Nah, singkat cerita, waktu itu ada pandemi COVID-19 itu. Semuanya berubah total. Orderan yang mandek. Nah, tapi di situ kan saya gini, Kang. Sebelum pandemi itu, saya yang sudah mulai merasa cari uang gampang. Saya apa-apa yang beli mobil, serba leasing, serba hutang. Dengan saya perkembangan permintaan yang besar, saya butuh modal yang banyak. Saya mainan bank waktu itu saya bisa dipercaya pinjam ke bank dia sampai M lah, maksudnya M seperti itu dengan mudah saya dengan M. Terus saya mobil banyakan leasing. Tapi waktu itu pas sebelum pandemi itu yang enteng-enteng aja itu saya sampai semuanya tuh hampir 100 juta itu untuk mengangsur ke bank. Per bulannya? Per bulan itu, bukan total itu. Sekarang gini aja, kayak Pajero bisa 12 juta, Jazz bisa 7 juta, CR-V. Berarti mobil itu semua kredit ya? Sebenarnya udah ada yang lunas, 1-2. Tapi yang saya nambah lagi. Kadang-kadang udah lunas saya jual, saya ganti kayak gitu. Saya ganti kayak gitu. Jadi waktu itu yang rumah pun sebenarnya sebelum COVID itu yang tinggal 1,5 tahun lagi lunas. Nah tapi malapetaka mulai COVID, yang orderan saya mulai, karena Indomaret juga waktu itu bukanya mulai jam 10 pagi, cuman sampai dibatas jam 7, jam 8 malam, nggak 24 jam lagi. Terus banyak Indomaret yang tutup, karena Indogrosir juga yang waktu itu tutup, nggak boleh buka berapa bulan, karena dulu ada kasus yang kena COVID, langsung merembet semua, harus dicek semua. Intinya pada saat saya punya kebutuhan yang benar-benar tinggi, yang waktu itu sebenarnya buat saya itu gampang. Yang kebutuhan untuk bayar bank itu sampai 100 juta, jadi saya targetnya harus ratusan juta lah untuk karyawan, untuk apa. Saya harus mandek total. Yang paling bisa mengangsur cuma 30 juta, 20 juta. Itu kan yang udah kelihatan, berarti saya harus merogoh modal berapa setiap bulannya. Tapi waktu itu saya berpikir, paling berapa bulan pandemi, paling berapa bulan, 3 bulan udah selesai. Tapi ternyata kan nggak seperti itu, Kang Odeng. Nah, begitu pandemi nggak selesai-selesai, saya mulai berpikir cari jalan keluar nih. Yang tadinya saya tuh nyetok cuma di rumah, saya di garasi aja, garasi saya bisa masuk, menurunkan semangka, bisa 3 truk itu. Garasi saya waktu itu di garasi 3 truk, 2 truk semangka, 1 truk melon, itu saya bisa masuk. Dan mobil pun masih ada yang masuk itu garasi. Padahal rumah saya di kota, Kang Odeng. Terus saya udah mulai berpikir tuh, wah ini harus kayak gitu, saya goyang terus. Tapi saya mempertahankan karyawan dengan alibi waktu saya gampang kasihan. Ini kasihan nih, di saat orang-orang perusahaan lain tuh kan semua memotong gaji sampai separuh, saya tuh enggak. Saya mulai berpikir tuh cari tambahan usaha. Akhirnya saya masuklah ke pasar induk, saya jualan di pasar induk. Nah, di pasar induk ternyata nggak segampang itu. Kita masuk ke pasar pengecer aja yang udah jelas, apalagi rumah makan apa, dunia seperti itu ada, Kang Odeng. Dunia perkelenian tuh ada. Saya masuk di pasar induk, itu mulai tuh serangan yang bertubi-tubi sampai ke rumah, sampai ke apa yang di rumah tuh tiba-tiba ada ulet-ulet. Apalagi istri saya yang orangnya bersihan, ulet-ulet yang kayak jempol ini, ulet kayak gitu, keluar-keluar kayak gitu. Maksudnya diserang gaib apa gimana? Gaib, serang gaib. Memang saya berasa anak saya yang rewel terus serang seperti itu. Terus sering juga yang kios saya tuh, bayangkan saya naruh semangka ada 100 jutanya. Tapi orang tuh ngelihat saya itu nggak punya barang.
semangka saya baru datang. Tapi ternyata semangka kamu jelek-jelek katanya. Semangka baru datang dibilang jelek. Semangka yang segitu banyak sama saya buka, orang tuh, saya sampai heran. Kalau lagi laris itu bisa sehari 20-30 juta itu misalkan. Bisalah seperti itu. Itu yang jualannya cuma dapat 150.000 Kang Odeng. Sehari bagaimana gimana itu Kang Odeng. Kan itu saking tempurnya kalau di pasar induk ngerinya itu, ngeri di pasar induk. Nah, saya mulai curhat tuh sama orang. Pertama saya cuma hanya mengenal minta penglaris apa yang cuma kayak air disiramkan seperti itu. Ya untuk level-level yang membukakan yang ditutup bisalah seperti itu minta sama orang. Cuman kan rata-rata ternyata orang-orang di sana yang melakoni sendiri. Ya kita kalah tuh Kang Odeng seperti itu. Jadi saya tuh baru tahu tuh dunia seperti itu ternyata ada apa. Nah, mulai itu saya mulai mengenal dunia seperti itu. Nah, sampai saya mulai collab itu ya? Ya mulai collab. Saya juga berpikir gimana caranya pengen bangkit. Maksudnya gimana saya target saya untuk menutup hutang tercukupi. Sebenarnya waktu itu kalau saya pikirannya gampang, enak, semua dilepas, mungkin enak. Karyawan saya lepas, beban yang belum lunas saya lepas, mungkin enak tuh, saya masih punya dan bebannya kan nggak banyak. Cuman saya berpikir nggak seperti itu. Mungkin saya nafsu dunianya waktu itu, sebenarnya waktu itu yang saya sebenarnya udah merasa cukup, udah nggak pengen lagi yang ganti pajak. Kan itu kepuasan cuma sebentar Kang Odeng. Mungkin saya karena terlahir dari orang yang biasa yang punya ambisi sudah pengen, tapi waktu yang motor saya udah nggak pengen lagi. Saya cuman pun naik motor paling pengennya yang matic apa, udah nggak pengen yang kayak gitu lagi. Mobil pun sama. Kebanggaannya tuh udah selesai sebenarnya, cuman keburu sama badai Covid ini. Nah, di saat saya pengen gimana caranya saya target untuk bayar hutang, saya curhat sama orang, gimana saya pengen bangkit. Bukannya saya melepas riba-riba, saya pengen bangkit, makin gerangsang pikiran saya. Waktu itu saya dikenalkan sama orang Garut. Saya punya dulu teman pesantren, sekarang jadi terkenal katanya di daerah Pacet, Bandung. Ya udah gimana? Dia sempet gini, ada mau yang instan atau yang biasa? Berapa yang instan? Ini harus beli kayak intan berapa? 4.700.000 kan waktu itu buat saya kan enteng. Tabungan saya masih miliar. Oke, kayak gitu. Berangkat saya ke sana. Berangkat ke sana. Memang ceritanya di sana banyak tuh jemaah-jemaahnya yang sukses kan. Membangkitkan orang usaha yang dari biasa jadi kaya. Dengan doa-doanya, dengan apa, entah kebetulan entah apa, nggak tahu ya Kang. Terus yang Pak Haji itu yang dekat rumahnya sampai punya truk 40 lebih. Dia juga yang pada sungkem semua, dibilang bohong, tapi orang-orang itu juga pada sungkem, pada gimana, kanan kiri ya banyak, yang pada jadi. Terus orang-orang dari luar setiap malam Jumat kan sering kumpul, ya banyak, ya saya ngikut ke sana tuh. Yang pertama sama dia kan orangnya suka entah kebetulan entah apa kalau lagi ngobrol sok meraba-meraba masa lalu saya dan kayaknya kayak bener mungkin dihubung-hubungkan sama saya ya. Aslinya dia juga membaca dari omongan saya terus dia menghubung-hubungkan mungkin saya karena waktu terbuai ya udah mungkin ini kayaknya bener bisa nih. Nah terus saya waktu itu dikasih dan dia suka janji surga. Pak Mas Amir paling berapa bulan jadi nih 4 bulan sudah bangkit nih gini. Jadi apa-apa saya tempuh. Waktu itu dengan ritual yang batu berlian diminumkan cuman kok nggak ada perkembangan. Mas Amir coba itemnya jangan cuma segitu, tambah lagi apalagi jeruk saya ke Bali, jeruk kintamani semua kayak nanas semua pajang semua di kios truk-trukan. Cuman makin rugi banyak dari jeruk aja sekali rugi bisa 50 juta, 30 juta. Buah naga saya rugi bisa 20 juta kayak gitu. Waduh ini kalau tambah nggak bener. Tapi saya yang datang lagi gimana kan? Nanti saya cari saroh dulu katanya, cari petunjuk.
Ya dengan banyak saya ritual tadi mandikan di apa, tapi tetap nggak ada perkembangan. Terus dia dengan bahasa yang cari saroh dulu, ini dulu dia yang sering dia kan sering ngajaknya ke saya tuh apa yang ke makam-makam tuh jaroh kayak gitu, jaroh tapi di wilayah Jawa Barat. Sampai saya tuh setelah ritual macam-macam itu yang saya dimandikan dengan apa saya lupa, dengan sebuah minyak kayak gitu yang harus saya beli. Sampai saya ke daerah Cianjur, Habib apa itu termasuk gurunya dia. Di sana tuh ada Habib itu kan makamnya di tengah di kota kok, di kota Cianjurnya. Makamnya di tengah rumah. Saya tambah percaya waktu itu dia si Habib itu atau foto sama Soekarno, sama siapa gubernur Jawa Barat sebelum Ridwan Kamil juga, itu malah justru besannya yang menjadikan di sana terus. Ritual apanya di sana terus itu, gubernur sampai jadi besan apa segala macam, yang waktu itu Habib itu baru aja meninggal, belum lama setahun kayaknya. Kayaknya meninggalnya 2020 atau 2019 saya lupa. Jadi pas saya ke sana tuh 2021-an kalau nggak salah Kang Odeng, itu udah nggak ada, cuman sama anak-anaknya kita, sama uminya, ada istrinya ada, yang saya sering dikasih air merah delima untuk diminum. Di situ saya dapat ada dua ini. Pertama ada rantai babi. Oh ini di aplikasian bagus dibuat di kios. Coba kita aplikasikan di kios. Nggak ada perkembangannya. Kalah sama yang di kanan kiri. Dikasih apa beli rantai babinya? Dipinjemin. Cuman saya kadang-kadang ke sana paling saya bawa uang berapa, cuma ngasih dipinjemin. Cuman yang saya balikan lagi. Waktu rantai babi bisa sampai 6 bulan lah. Saya dikasih lagi, diganti, ditukar lagi, ambil lagi. Kan di sana tuh kan banyak kayak ini tongkat Soekarno apa sampai jenglot Kang Odeng. Ada jenglot sana, terus diaktifkan pakai minyak apa ya saya lupa. Diaktifkan, dipasang di saya. Nggak sama sekali nggak ini. Jadi saya dari Habib yang Cianjur itu mulai dikenalkan dengan tiga itu Kang Odeng. Satu rantai babi, yang satu lagi saya lupa apa namanya, katanya lebih ampuh, ketiga jenglot. Itu diaplikasikan semua ya sekitar per satu-satu. Yang satu rantai babi bisa 4 bulan 5 bulan, terus digabung lagi ada tambah satu lagi, itu yang satu lagi kayak nggak masuk, nggak juga ngangkat, ditambah satu lagi itu yang jenglot itu nggak ngangkat lagi. Kok jenglotnya dibawa pulang sama Mas? Dibawa pulang. Terus apa ada ritualnya jenglotnya itu? Ada ritualnya. Saya lupa waktu itu, tapi pakai minyak-minyakan. Ada minyak, yang minyak utamanya ada ini. Gondomayit itu. Gondomayit sama Pondi Basalwa. Itu minyaknya apa? Dioleskan apa ditetes, dibakar? Oh dibakar? Ditetes, dibakar. Pakai arang berarti ya? Pakai arang, ditetes, terus wanginya itu satu rumah bisa wangi itu pas prosesnya. Nah, pakai itu. Terus kalau yang rantai babi disiram pakai minyak apa? Saya lupa apa. Kalau minyak itu yang murah, kalau rantai babi cuma 150.000 atau 250.000 saya lupa. Kalau yang Basalwa itu jutaan. Nah, terus itu nggak ada perkembangan, saya mau curhat lagi tuh, Tad ini gimana, kok nggak ada perkembangan, ini seperti ini terus, begini-begini, saya udah mulai acak-acakan nih keuangan, tapi waktu mobil saya masih ada, jadi saya masih memaksakan. Singkat cerita, Ustadz itu gini Mas, ya, jadi sekarang ada satu lagi ritual, ini ritual pamungkas, ini harus dijalankan, ini kalau udah ini nggak ada yang mengalahkan kalau Mas Amir, tapi jangan sampai gagal yang ritualnya, kalau gagal nanti balik ke Mas Amir katanya. Gimana? Harus cari ayam jagonya yang bagus katanya, yang nggak boleh gagal. Apa itu? Ayam jago Bangkok, ayam aduan yang 7 kali terakhir nggak pernah kalah. Kalau enggak yang sama sekali, yang jalurnya panjang, tapi nggak pernah adu sama sekali, kayak gitu. Nyari, kalau itu kan susah yang jujur tuh, yang menang nggak pernah kalah itu, yang 7 kali nggak pernah kalah itu. Jelasnya saya dapat dari pengirim saya Jawa Timur itu, dulu ayamnya dari kita juga, dikasih pas kecil, cuman sama dia itu cuma ditaruh di belakang rumah buat ngabisin sisa dapur. Jadi yang nggak pernah tarung sama sekali, masih perjaka malah sampai gede, sampai jalurnya panjang apa. Jadi bagus nih pas dapat yang ini. Saya bawa tuh langsung ke rumah. Saya bayar, walaupun itu petani saya bayar aja nih buat menang-menangin, saya bawa pulang. Saya tunjukin ke si Ustadz, ini gimana Tad? Oh iya bagus Mas, asli ori begini.
Jadi kita besok langsung, jadi dia yang nyempet-nyempetin, saya jemput itu ke Bandung. Saya jemput ke Bandung, saya bawa ke sini. Pokoknya tunjukkan saya ke daerah yang, pokoknya isaroh saya di daerah laut yang luas katanya. Saya bawa, saya pikir saya, oh ya di Jogja. Saya bawa ke Parangkusumo pertama. Bukan ini, pokoknya ada tebing-tebing. Dia melihat ke sebelah barat, oh itu tebing itu, oh ya ke sana Mas Amin. Ayo ke sana. Jalan kita ke sana tuh bawa ayam jagonya itu sampai naik ke tebing. Tahu-tahu dia masuk aja, itu ada satu gua kecil di atas tebing itu, di atas Parangtritis. Kalau dari depan itu apa? Kita aja harus merunduk paling 1 meter itu mulut guanya. Saya masuk, begitu di dalamnya ternyata luas. Ya lumayan lah, bisa untuk 10 orang lebih mungkin. Luas lah di dalam, bisa berdiri. Saya kaget, kok ada gua seperti ini, yang saya udah 20 tahun lebih di Jogja, nggak pernah tahu ada gua itu tuh. Karena saya emang bener-bener dari awal yang nggak pernah mau cari tahu dunia-dunia seperti itu. Begitu saya masuk pun di situ ada bekas ritual dari macam buah-buahan, kain, terus yang gelar kloso. Oh berarti di sini sering dilakukan seperti ini nih buat ritual. Saya bawa poni basalwa waktu itu, bawa ayam jagonya yang sepanjang jalan nggak pernah saya dengar suara kukuruyuk itu. Tapi pas di sana diritualkan, berdoa lah ustadznya, kita apa aja berdoa. Tahu-tahu ayam jagonya, kukuruyuk nggak berhenti. Wah bagus ini katanya. Lah tadi ini gimana? Kita ada perjanjian nggak ada. Kita kan nggak bikin perjanjian. Kalau perjanjian ini diserahkan ke laut, ini kita bawa pulang, kita masak sendiri, kita makan. Kayak gitu. Udah anak buah suruh ke rumah semua. Ini kalau yang bermasalah itu pasti ketahuan nanti. Kalau makan ini pasti nanti langsung beda sendiri, ketahuan katanya. Tapi ternyata memang nggak makan semua waktu itu, ada yang pada libur. Yang saya curigai waktu itu sebenarnya itu salah satu pokok permasalahan di kios saya. Nah, nggak makan, tapi udah makan semua di rumah tuh cuma dimasak, disisakan ceker, kaki itu dari dengkul sampai ke cekernya, jalunya itu diawetkan, terus diikat dengan ada rajah itu sama ini merah apa namanya, benang merah. Suruh taruh di laci aja. Ini di laci aja mas. Nanti masnya cukup diem di sini, nggak pernah kemana-mana, duduk aja di kursi, nanti permasalahan akan kelihatan katanya. Singkat cerita sampai ya 2 minggu kelihatan tuh kebuka orang-orang yang main uang di situ. Jadi saya waktu tambah percaya ke si Ustadz itu, di situ mulai penyakit itu kelihatan. Ada bukti-bukti yang secara nggak sengaja ada aja yang datang. Waktu itu ada satu karyawan tuh yang sampai nyolong itu 500 juta. 500 juta ketahuan, sempat saya eksekusi gimana, cuman bisa balik 100 berapa juta lah, saya lupa. Nah, waktu itu sama Ustadz ditambah lagi tuh, ayo kita harus ritual lagi di ini, berapa 3 hari 3 malam tuh di Gua Langse. Cuman waktu itu yang ritual tuh saya selalu minta, ayo saya pengen ikut, apa yang bisa saya lakukan. Tapi dia selalu bilang, gak usah, saya aja katanya. Dia 3 hari 3 malam itu paling kalau saya ke sana tuh setiap sore saya bawa makanan. Dia turun tuh dari gua. Saya bawa makanan, suruh makan dulu, habis itu dia naik lagi. Seperti itu 3 hari 3 malam. Dia pulang itu bawa ada lagi petunjuknya, suruh ini, suruh itu. Waktu itu saya ditambah lagi tuh kulit macan sama kulit ini. Kulit macan ini aja saya dikasih di dompet, sama kulit rusa utuh itu 4 kakinya itu diraja semua, ditempel di dinding, ditutup bendera. Udah itu tuh udah kurang gimana itu amunisi. Tapi yang bener-bener nggak pernah ada, cuman kadang bagus, cuman sebentar Kang Odeng, bagus sebentar, terus yang enggak pernah, paling hanya berapa minggu, habis itu yang kalah lagi sama yang lainnya, nggak ada perkembangan, terus berat badan kayaknya amunisi udah kurang gimana, saya beriadoh udah kurang gimana. Nah,
dengan usaha yang nggak kunjung membaik, saya juga malah diajarkan sama ustadznya bercocok tanam. Saya malah ngabisin uang ratusan juta. Nah, yang riba saya udah bener-bener mencekik waktu itu, yang terus mencekik sampai saya habis semuanya, Kang Odeng. Saya habis, yang saya nggak bisa bergerak lagi. Yang pertama, mobil saya dilucuti satu-satu jual, ada lebihnya berapa, cuman habis buat angsur lagi. Yang harusnya saya dilepas semua, jadi saya ada lebihan jualan mobil pun habis lagi untuk yang lain, untuk riba yang lain. Itulah jahatnya Kang Odeng riba itu, yang benar-benar saya merasa selama hidup saya dari mulai usaha sampai kemarin kok saya bergelut riba terus. Capek saya, Kang Odeng. Saya sampai di titik capek yang hilang satu persatu aset saya, termasuk terakhir rumah kejual. Itu karena saya jual, sebenarnya sebelumnya jual mobil, saya ada lebihan pun habis di rumah. Kenapa nggak dari dulu rumahnya saya lepas, bisa selamat semua. Rumah itu angsurannya sampai 22 juta per bulan, Kang Odeng. Rumah itu. Kan bisa kebayang rumah saya besar di kota waktu itu. Nah, sampai kejual semua, saya nggak bersisa. Sampai sekarang, saya cuman hidup ngontrak, mobil pun nggak punya, hanya armada untuk kerja aja, Kang Odeng, itu pun masih utang. Itu yang saya untuk menutup riba itu benar-benar, riba itu kalau sudah buat usaha udah nggak berkah, Kang Odeng. Berat. Karena riba itu termasuk contoh perbankan. Iya, Perbankan itu kalau menurut saya itu lingkaran setan. Iya. Yang wujud di muka bumi ini. Jadi saya merasa mencari uang tuh hanya untuk mereka. Apalagi saya mulai terlibat, saya pinjem renten sebrak-nyebrak gitu, 10%. Jadi saya nyari uang. Saya kemarin-kemarin itu yang masih banyak penghasilan saya, cuman kok hanya untuk dikasihkan sama mereka terus. Kadang-kadang yang saya sendiri udah bikin nggak jelas gitu, Kang Odeng. Untuk saya sendiri kadang ada lebihnya, kita capek-capek nyari uang, jungkir balik hanya dikasihkan sama mereka yang tinggal jalan-jalan ongkang kaki kok dapat bersihnya terus, enak. Kalau dengan uang atau modal nggak seberapa yang di saya gitu loh. Kadang-kadang itu mencekiknya riba. Tapi saya kemarin tanpa mereka kan saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa bergerak. Yang saya tuh berjuang mempertahankan biar usaha saya tetap jalan. Itu, Kang Odeng. Kenapa waktu di Gua Langse itu panjenengan yang nggak ritual, malah ustadznya ini? Dilarang, Kang Odeng. Dilarang. Alasannya apa? Apa cuma jadi? Katanya Mas Amir nggak bisa, Masnya nggak bisa untuk ritual seperti ini, katanya nggak bakal kuat. Biar Ustadz aja yang jalankan, nanti Mas Amir tahu jadi aja kayak gitu. Jadi Mas Andi ini terima jadi lah ya. Ya, terima jadi. Sebetulnya gini loh Mas Andi. Untuk urusan duniawi nggak ada yang namanya terima jadi. Apalagi untuk menyangkut orang ritual. Iya. Ya. Kayak ibadah sholat itu termasuk ritual kan? Iya. Ritual, ibadah, sholat, penyembah Allah. Kalau itu terima jadi kan enak loh. Enak. Udah saya yang masuk surga, kamu yang sholat kan gitu. Kan nggak ada. Enak harusnya. Enak, iya. Itu saking polosnya saya, padahal saya tuh selalu ngasih uang banyak terus, Kang Odeng. Ngasih uang banyak. Apalagi menyangkut ritual untuk duniawi. Iya. Duniawi ini kita memohon apa minta bantuan bangsa jin. Iya. Kok bisa terima jadi wong kita yang dapat masalah? Sebetulnya wong minta tolong kan kita yang harus menghadap, kita yang harus memohon. Masa pakai jubir, pakai juru bicara, kan ya lucu. Harusnya nggak masuk akal ya, Kang Nggak Odeng. masuk akal. Orang minta tolong pakai juru bicara, ya kayak pejabat aja kan. Waktu itu pikir saya kayak orang ini mau pelet. Orang lain yang berritual kita dapat tahu Beda. jadinya. Kalau el pelet itu bukan urusan duniawi, urusan asmara. Ya, untuk duniawi dengan asmara itu beda. Iya, Kang Odeng. Makanya itulah Mas, makanya malah Pak Ustadznya mungkin sukses ya. Sukses. Sukses. Udah. Banyak yang Mas Andinya keluarkan. Wah, banyak. Yang dia mainkan untuk mainan bercocok tanam aja udah 1 ribuan. Belum saya belikan motor, belikan ini. Berapa tahun ikut Pak Ustadz ini Mas?
Ya, saya pertama kenal kayaknya akhir-akhir atau pertengahan 2020 lah, dikenalkan sama orang Garut itu. Ada 3 tahun diarahkan. Ya, 4 tahunan. Masya Allah. 4 tahunan saya nggak pernah jerak, karena waktu itu saya hanya pengen ketenangan setiap datang dari sana. Karena apa, dia bikin hati tenang, selalu membombong, yakin bangkit sekian bulan, yakin bangkit. Jadi kita yang ada Ngasih angin segar lah angin ya. segar terus, jadi nggak yang pahit-pahitan, angin segar terus yang dikasih. Dikasih gula terus, supaya manis terus. Manis terus. Tapi kadang-kadang saya berpikir juga sih, Kang Udeng, terutama istri saya sebenarnya yang feelingnya lebih kuat ya, sering kuat, apa-apa sering kejadian. Kok si Ustaz ngomongnya begini terus ya, tapi nggak pernah kejadian ya. Cuman waktu itu kita kan nggak punya pegangan yang lain tuh, maksudnya untuk konsultasi lah, untuk apa-apa. Soalnya waktu itu, tapi memang mungkin untuk keduniaan ya, dunia usaha atau apa, dia nggak kurang. Tapi kalau dunia per santetan, per apa, kayaknya ampuh. Banyak yang disembuhkan atau apa. Saya juga beberapa kali diselamatkan kayak gitu, Kang Udeng. Saya kan Untuk pengobatannya ya. pengobatan ya, udah untuk pengobatannya lah. Dia bisa menyembuhkan orang kena guna-guna, kena santet. Iya, seperti itu. Untuk itu mungkin sedikit ampuh lah orangnya. Tapi ternyata untuk keduniaan, ya cuman angin segar terus yang dikasih. Makanya kalau jenis penyakit kan saya juga, dari segi saya ini sendiri juga pengobatan, Mas Andi. Tapi kalau itu emang benar-benar penyakit itu bukan datangnya dari Allah, apa emang secara alami ya, penyakit itu datangnya dari orang lain, memang ada rekayasa manusia. Lah, kita bisa memastikan sesuatu itu. Kalau kita bisa menangani, dilihat kita mampu untuk berperang dengan makhluk yang bikin orang sakit itu, ya kita pastikan sembuh, kan gitu. Tapi kalau kita sendiri bimbang, apa kita mempunyai pasukan ini nggak mampu untuk melawan dia, ya kita nggak mampu kan gitu. Bisa dilihat kok, kalau penyakit itu datangnya dari Allah, apa emang dari alam, apa emang tubuh kita sendiri, organ kita merasa apa ada yang rusak, ya nggak bisa dipastikan, perlu proses ya gitu. Nggak bisa. Tapi kalau penyakit ini datangnya dari rekayasa manusia lain, bikin penyakit, ya itu bisa. Kalau orang yang bikin itu dikalahkan, ya udah habis kan gitu. Makanya saya tuh ngalami gini, Kang Udeng. Ada beberapa kali yang nyerang saya, soalnya saya pernah sedikit nakal lah. Walaupun kondisi seperti itu, kadang-kadang masih nakalnya ada aja gitu. Mengganggu miliknya orang misalkan. Terus saya diserang tuh pernah ya, ada saya gitu tuh bukan ritual. Proses nyembuhin saya kayak lampu-lampu seperti itu meledak-meledak. Ada 4 Kang Udeng waktu itu meledak. Emang saya ngeliat sendiri, saya ada di sana. Jadi saking waktu itu ya tarungnya sedikit inilah. Dia juga ada satu kali tarung itu yang dia jeblak berapa hari yang sakit itu. Pernah sekali katanya saya dikeroyok 4 orang ini katanya kayak gitu. Pernah. makanya sampai sekarang belum ada hasil lah, Mas ya. Belum ada hasil. Ya manusia itu cuma Terus pernah Kang Udeng, gimana? di tahun 2023 saya itu ritual di daerah Tasik, ada satu gua apa itu dekat pantai. Ritual apa itu, Mas Andi? Ya kayak berdoa, riadoh di dalam gua. Kalau berkah apa? Berapa tiga hari kayaknya di sana itu. Siapa yang ngarahkan apa? Siapa yang mandu di situ? Ustadz itu juga ada juga. Terus ada juga jemaahnya, saya juga ikut di sana. Tapi yang utamakan Ustadz dulu, terus saya. Berjamaah ini? Enggak, Ustadz dulu saya. Berjamaah itu pas hari terakhir, jemaahnya menjemput datang. Tapi yang 2 hari sebelumnya kita gitu di daerah pantai itu apa? Nah, pokoknya daerah pantai yang ada di Tasik lah. Dari situ ada gua itu. Itu tempat jarang, orang banyak, ramai terus itu. Masya Allah. Ya, gitulah sobat kisah dari Mas Andi. Mas Andi ini asli Jogja ya? Jogja. Ya, gitulah sobat. Pesan-pesan dari Mas Andi tadi, bahasanya riba itu mencekik leher kita. Bahasanya perbankan itu kalau kita berhasil dari hutang bank, tetap gak abadi, Mas ya. Iya. Pasti akan collab lagi karena termasuk riba itu yang hukumnya begitu berat. Berat. Tapi orang sekarang itu katanya nggak takut.
Ditanya jangan utang bank, nanti terus utang siapa? Kalau nggak utang bank, apa kamu mau minjemin kan gitu Mas? Tapi sebetulnya nggak berkah lah menurut saya. Nggak berkah, apalagi sama riba ini. Renten, udah temah berangkang, udah Iya. nggak usah. Karena mencekik itu. Sakit. Ya, itulah sobat. Moga-moga video ini jadi tontonan tadi manfaat untuk kita semua. Bahasanya kita itu diwajibkan hutang dengan 2 alasan. Kalau menurut Islam ya. Satu, kalau keadaan kita kelaparan, kita nggak bisa makan demi menyambung hidup kita. Kalau kita nggak punya uang, wajib kita berhutang. Iya. Keduanya, kalau kita keadaan sakit, kalau kita mau berobat untuk nyawa ini, lalah nggak punya uang, ya wajib untuk berhutang. Iya. Untuk apa? Untuk mengejar nyawa. Iya. Tapi tanpa alasan 2 ini tidak diperbolehkan, Mas. Apalagi hutang untuk usaha, kan banyak. Ya. Kita itu sudah dikasih semua sama Allah, cuma kita itu bisa nggak nyukuri kan gitu. Iya. Kalau sekarang ngikuti pikiran kita, pikiran ini susah dikendalikan. Pikiran ini liar. Iya. Adanya hawa nafsu. Kalau ingin diikuti nggak ada habisnya. Iya. Dapat satu, pingin lagi, terus kepingin itu nafsu. Nggak ada selesainya. Iya. Makanya hutang bank itu mirip kayak kita makan cabai, Mas. Terasa pedas tapi nggak Diulang mau lagi. makan, tapi diulang. Karena apa? Nanti habis potelan, ya top up naik lagi. Naik lagi. Makanya kaya dari bank itu bukan kaya, menurut saya itu. Karena apa? Iya uangnya bank. Ya, iya, top up terus ditawarin. Iya. Jadi dari pertama saya pinjam 30 juta sampai miliaran Iya. dipercaya sama bank. Sebenarnya kan nambahin hutang kalau dipikir secara logikal. Supaya orang itu orang sukses tanpa hutang, ini nambahin hutang terus. Hutang. Kelihatan sukses tapi hutangnya banyak kan gitu. Masya Iya, Allah. mungkin waktu itu di lingkungan sekitar saya yang dipandang ya paling kaya mungkin, yang sakit sampai paling nggak ada rumahnya habis. Paling sukses lah ya. Dibilang hidupnya udah cukup apa kaya. Tapi kan dilihat, tapi nggak tahu kalau yang diputarkan uang bank. Masya Allah, itulah sobat ya. Makanya kita itu sebagai manusia hidup di dunia ini sifatnya untuk sementara. Apapun yang kita punya pasti kita tinggal lagi. Ngapain kita repot-repot untuk mengayakan diri kita kan gitu. Iya. Yang penting apa, kita bisa nyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Kita bisa makan, badan itu sudah dikasih kesehatan, keluarga kita udah syukur alhamdulillah. Soal kita bisa beli sesuatu berarti itu bonus. Iya. Yang penting kita nggak sampai hutang. Iya. Hutang itu karena apa ya, hak guna. Nanti Sekarang bisa itu diambil lagi. baru kelihatan nikmatnya. Kadang-kadang melihat orang yang tanpa hutang naik motor jelek pun mereka bisa ketawa ceria. Indah, nikmat Kang Odeng. Karena nggak ada beban. Karena beban. Beda dengan saya sekarang. Biarpun naik naik apa, repot ya. Ribuan Pajero pun yang pikirannya udah stres. Tapi kalau ini utang sama aja. Masya Allah, ya itulah sobat. Moga-moga kita diberikan kelancaran untuk mencari duniawi ini. Ya moga-moga aja kita selalu diberi kesehatan dunia akhirat. Ya, kita tutup dulu Mas Andi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.